Gordon Stipic, agen dari Hakan Calhanoglu, akhirnya memberikan klarifikasi tegas terkait masa depan kliennya. Dalam wawancara dengan TRT Sport, Stipic menepi semua rumor soal kemungkinan kembalinya sang gelandang ke Turki. Tidak ada pembicaraan dengan klub-klub Turki. Hakan Calhanoglu akan bermain untuk Inter musim depan, ujarnya lugas. Stipic juga menjelaskan bahwa, sejauh pengetahuannya, Galatasaray memiliki rencana lain. Meski mengakui bahwa Hakan sejak kecil memiliki ketertarikan terhadap klub tersebut karena darah Turkinya, ia menegaskan tidak ada pendekatan resmi yang dilakukan pihak Galatasaray. Setiap orang bermimpi bermain untuk tim masa kecilnya, tapi Hakan bahagia di Inter. Setelah liburan, akan ada pembicaraan lebih lanjut dan kami akan menganalisis situasinya secara profesional, ucapnya. Terkait kabar yang menyebutkan ketertarikan Fenerbahce, Stipic juga memberikan bantahan keras. Tidak ada tawaran dari Galatasaray, dan saya bisa pastikan tidak ada pembicaraan dengan Fenerbahce. Mereka adalah klub besar yang dikenal luas di Eropa, tapi berita-berita itu tidak berdasar. Tidak ada yang duduk di meja, karena bahkan tidak ada mejanya, tegas sang agen, membantah keras rumor yang beredar. Sabtu, 26 Juli akan menjadi hari dimulainya pemusatan latihan Inter di Appiano Gentile. Namun, panggung resmi untuk musim baru akan benar-benar dibuka pada Senin, 28 Juli. Pada hari itu pukul 14 waktu setempat, bertempat di Ber Training Center, Presiden sekaligus CEO Inter, Giuseppe Marotta, akan menggelar konferensi pers untuk mempresentasikan musim 2025-2026. Setelah itu, giliran pelatih kepala Christian Chivu yang akan menjawab pertanyaan dari para jurnalis mengenai persiapan dan ambisinya bersama skuad Nerazzurri. Konferensi pers ini akan disiarkan secara langsung melalui Inter TV, situs resmi inter.it, dan seluruh kanal digital resmi klub. Davide Fratesi kembali berlatih setelah menjalani operasi hernia inguinalis bilateral pada 10 Juli lalu di Istituto Clinico Humanitas, Rozzano. Gelandang asal Roma yang menjadi salah satu pilar penting dalam proyek baru Inter di bawah asuhan Christian Chivu ini telah memulai proses pemulihan fisik pasca operasi, seperti dilaporkan oleh Sport Mediaset. Mantan pemain Sassuolo itu kini sudah tidak lagi dikaitkan dengan rumor transfer dan tengah terlibat dalam pembicaraan perpanjangan kontrak bersama Inter. Jika proses pemulihannya berjalan lancar, Fratesi diperkirakan akan kembali berlatih penuh bersama rekan-rekannya sekitar pertengahan Agustus. Kunjungan Eduardo Cerenjar ke kantor Inter kemarin menjadi langkah penting dalam rencana transfer yang sedang disusun oleh manajemen Nerazzurri. Cerenjar, yang merupakan agen dari bek muda Giovanni Leoni, disambut di markas Inter dalam momen yang menurut Sport Mediaset tak bisa dianggap sepele. Kehadiran sang agen disebut sebagai sinyal awal yang jelas bahwa Inter mulai bergerak serius untuk merekrut bek muda milik Parma tersebut. Pertemuan itu diyakini menjadi titik awal dimulainya negosiasi antara Inter dan Parma, membuka peluang terwujudnya transfer salah satu talenta muda paling menjanjikan di Italia saat ini. Hakan Calhanoglu dijadwalkan segera kembali ke Italia untuk bergabung lagi bersama tim dan berada di bawah arahan pelatih Christian Chivu. Seperti diungkapkan oleh jurnalis Matteo Moretto di kanal YouTube milik Fabrizio Romano, agen sang pemain, Gordon Stipic, telah membantah adanya negosiasi dengan Galatasaray maupun Fenerbahce, sekaligus menegaskan bahwa Calhanoglu akan tetap bertahan di Inter. Namun, fakta di balik layar menunjukkan bahwa dalam beberapa hari terakhir, Presiden Fenerbahce sempat melakukan pendekatan pribadi untuk menanyakan situasi sang gelandang. Meski begitu, tidak pernah ada pembicaraan serius atau tawaran resmi yang diajukan kepada Inter. Hal ini karena, di dalam lingkungan internal Fenerbahce, nama Calhanoglu belum mendapatkan dukungan penuh, terutama dari tim pelatih yang lebih menginginkan profil pemain lain. Dario Canovi, agen sepak bola ternama, memberikan komentarnya mengenai bursa transfer musim panas ini dalam wawancara langsung di acara Radio Gol di Kiss Kiss Napoli. Ia menyebut Napoli sebagai tim yang paling menonjol di pasar transfer. Tak diragukan lagi, Napoli adalah ratu bursa transfer. Mereka melakukan belanja yang mahal namun cerdas, ujar Canovi. Ia juga memuji langkah-langkah Inter di pasar, namun memberikan kritik pedas terhadap kondisi umum sepak bola Italia saat ini. Kita ini sekarang seperti liga palsu di Eropa. Kita sudah kehabisan ide, sampai-sampai harus mendaur ulang pemain dari Turki. Dulu, Italia adalah tujuan utama pemain-pemain top,
Sekarang justru mereka lebih memilih bermain di Turki daripada datang ke sini, tambahnya dengan nada prihatin. Terkait perburuan Scudetto musim depan, Canova menilai Inter bisa menjadi pesaing serius bagi Napoli jika berhasil merekrut Ademola Lookman. Inter bisa jadi lawan tangguh, tapi Napoli tetap punya skuad yang lebih kompetitif, tutupnya. Proses transfer Ademola Lookman ke Inter Milan berpotensi berkaitan langsung dengan kepindahan Federico Chiesa ke Atalanta. Skenario menarik ini diungkap oleh La Repubblica dalam ulasan terbaru mengenai pergerakan bursa transfer. Menurut laporan tersebut, Lookman telah kembali menyatakan keinginannya untuk bergabung dengan Inter. Namun, masih ada selisih antara tawaran Inter sebesar 40 juta euro dan permintaan Atalanta yang berada di angka 50 juta euro. Meski begitu, Atalanta disebut bersedia mempertimbangkan proposal senilai 45 juta euro ditambah bonus sebagai titik kompromi. Sebagai pengganti Lookman, Ladia berpotensi merekrut Federico Chiesa. Ex-winger Juventus itu disebut masuk radar Atalanta sebagai sosok ideal untuk mengisi kekosongan di lini serang. Namun, untuk mewujudkan transfer tersebut, Liverpool kabarnya bersedia ikut menanggung sebagian dari gaji Chiesa yang mencapai 7 juta euro per musim, langkah yang bisa mempermudah kesepakatan antara semua pihak. Mantan bintang Inter, Wesley Sneijder, berbicara panjang lebar dalam wawancara bersama kantor berita Qatar Win-Win, membahas kehidupannya setelah pensiun, pandangannya tentang perkembangan sepak bola global, serta kenangan manis bersama Inter dan pelatih legendaris Jose Mourinho. Saya menikmati hidup setelah pensiun, lebih banyak waktu untuk keluarga, mengerjakan proyek pribadi, dan ikut serta dalam laga-laga legenda di berbagai negara, ungkap Sneijder. Ia juga menyebut pernah terlibat dalam kegiatan mentoring bersama Federasi Sepak Bola Belanda. Jika suatu hari ada tawaran yang serius dan bermakna, saya akan mempertimbangkannya dengan serius. Sneijder menilai format baru kompetisi ini sebagai langkah positif. Lebih banyak tim berarti lebih banyak visibilitas bagi klub-klub non-Eropa, dan itu penting. Sepak bola adalah olahraga global, dan fans layak mendapat variasi. Ia mengaku menonton langsung beberapa laga di Miami dan sangat menikmati atmosfernya. Inter selalu di hati saya. Tentu saya khawatir saat mereka sedang kesulitan. Inzaghi sudah membangun fondasi yang kuat dan butuh waktu dalam setiap transisi. Tapi Inter punya hati besar dan akan bangkit, katanya. Soal kepergian Simone Inzaghi, Sneijder berkata, selalu emosional saat pelatih pergi, apalagi setelah masa yang positif. Saya mengerti rasa kecewa fans, tapi sepak bola juga bisnis. Dia melihat tantangan baru dan itu harus dihormati. Sekarang saya mendukung teman saya, Christian Chivu, di Inter. Al Hilal menunjukkan kualitas hebat. Klub-klub Saudi berkembang sangat cepat. Mereka belum setara dengan elit Eropa, tapi perlahan mengejar ketertinggalan. Ambisi mereka jelas terlihat. Saya kecewa dengan Ballon d'Or 2010. Itu tahun yang luar biasa, juara Liga Champions, 2 gelar domestik, dan ke final Piala Dunia. Saya merasa sudah memberikan segalanya. Tapi yang menang adalah Messi, pemain hebat. Fakta bahwa orang masih membicarakan tahun itu menunjukkan saya meninggalkan jejak penting. Ballon d'Or tidak selalu jatuh ke yang paling pantas. Kadang popularitas atau klub tempat bermain punya pengaruh. Ribéry di 2013 dan Lewandowski di 2020 juga pantas menang. Di akhir wawancara, Sneijder menyebut Mourinho sebagai pelatih terbaik sepanjang sejarah. Apa yang kami lakukan bersama Inter di 2010 adalah sejarah. Mourinho membuat kami percaya bisa mengalahkan siapapun. Dia lebih dari sekadar pelatih, dia seorang pemimpin sejati. Saya akan selalu menghormatinya. Hari ini belum membawa perkembangan berarti dalam negosiasi antara Inter dan Atalanta terkait transfer Ademola Lookman. Dalam 24 jam terakhir, situasinya masih buntu. Kedua klub tetap teguh pada posisi masing-masing. Inter bertahan dengan tawaran 40 juta euro, sementara Atalanta tetap menuntut 50 juta euro. Menurut laporan dari saluran televisi satelit, bahkan dalam kontak tidak langsung yang terjadi di awal pekan ini, kesan yang muncul adalah kedua belah pihak masih berada dalam situasi adu kuat tanpa titik temu sejauh ini. Kini, semua pihak menunggu kemungkinan adanya perkembangan baru yang mungkin terjadi dalam beberapa jam atau hari ke depan. Inter mengumumkan peminjaman pemain asal Nigeria, Ebenezer Akinsanmiro, ke klub Pisa, tim promosi baru di Serie A.
Gelandang kelahiran tahun 2004 itu pindah dengan status pinjaman disertai opsi pembelian dan opsi pembatalan pembelian oleh klub asalnya. Akin Sanmiro sudah bergabung dengan skuad asuhan Alberto Gilardino dalam pemusatan latihan di Morges. Tak lama setelah pengumuman dari Inter, Pisa juga merilis pernyataan resmi yang menyampaikan harapan terbaik mereka untuk pengalaman baru dan penting ini bagi sang pemain muda. Situs resmi Lega Serie A mengumumkan 2 kontrak baru yang telah didaftarkan oleh Inter. Yang pertama adalah perekrutan Giuseppe Prestia secara permanen dari Cesena. Bek berusia 31 tahun asal Palermo ini, seperti yang sudah diketahui, akan menjadi bagian dari tim Inter yang berlaga di Serie C. Sementara itu, kontrak kedua adalah milik Matteo Andre Arnten, talenta muda kelahiran 2009 yang juga direkrut secara permanen dari klub Norwegia, Bodo Glimt. Arnten akan memperkuat sektor akademi Inter, menjadi tambahan penting bagi skuad muda Nerazzurri. Francisco Conceição kini resmi menjadi pemain Juventus secara permanen. Setelah menjalani masa peminjaman selama 1 musim yang berakhir usai Piala Dunia antar klub di Amerika Serikat, winger asal Portugal itu akhirnya ditebus dari FC Porto oleh si Nyonya Tua. Juventus mengontrak Conceição dengan status permanen hingga tahun 2030, menandai komitmen jangka panjang mereka terhadap pemain muda berbakat tersebut. Maduka Okoye, penjaga gawang Udinese, resmi dijatuhi hukuman skorsing selama 2 bulan akibat keterlibatannya dalam kasus dugaan pengaturan skor terkait taruhan sepak bola. Keputusan ini diumumkan hari ini oleh Pengadilan Federal Nasional. Sanksi tersebut akan mulai berlaku sejak pertandingan resmi pertama Udinese musim ini, yaitu pada 18 Agustus melawan Carrarese di ajang Coppa Italia. Mulai laga tersebut, masa hukuman 2 bulan akan dihitung. Okoye dituduh dengan sengaja menerima kartu kuning dalam pertandingan melawan Lazio pada musim 2023-2024, sebagai bagian dari dugaan manipulasi untuk kepentingan taruhan.